Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Angkatan 148 berkesempatan mendapatkan tugas mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance dengan tema sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebelum melanjutkan diskusi, kami akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Pertama, saya Arfiansyah, berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada Ahmad Solihin, silakan Pak Ahmad untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Solihin dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya silakan Pak Paryanto memperkenalkan diri. Terima kasih, saya Paryanto dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Hendri Wibawa, persilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hendri Wibawa, saya dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Nurul Aini, silakan Bu. Baik, kayaknya untuk Bu Aini suaranya agak kurang kedengaran ya. Nggak apa-apa lah, kita lanjutkan saja. Nah, karena tema kita pada hari ini sistem pemerintahan berbasis elektronik, saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan sekalian. Apa sih yang sebenarnya yang Anda pahami tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik? Kepada Pak Hendy di bawah, mungkin terlebih dahulu dipersilahkan apa yang Anda pahami. Untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disebut SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tujuannya, kalau berdasarkan visi misi SPBE ini, yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Lalu yang kedua mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dan terakhir mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Dalam penerapannya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, pemerintah membentuk tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional yang beranggotakan Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB, Menteri PPN atau Bappenas, Menteri Keuangan, Kepala BPPT, dan Kepala BSSN. Masing-masing memiliki tugas dan perannya masing-masing. Penerapan SPBE ini sendiri berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja karena setiap kementerian lembaga membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Dengan kondisi seperti itu juga terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendri Wibawa, cukup panjang ya penjelasannya. Kemudian bagaimana dari sudut pandang Pak Ahmad Solihin mengenai apa sih sebenarnya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Hendri tadi, SPBE ini merupakan singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana tata kelola pemerintahan ke depan akan segala sesuatu akan berbasis elektronik. Namun pada pelaksanaannya tentunya banyak sekali kendala-kendala seperti sinyal atau infrastruktur jaringan internet di setiap daerah kan kita tentunya pasti beda-beda. Oleh karena itu perlunya ada semacam diskusi kecil dari kita untuk membahas tentang kendala tersebut. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Solihin. Mungkin kita sepakat ya bahwa secara garis besar sistem pemerintahan berbasis elektronik itu merupakan singkatan dari maksudnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya dalam rangka seperti yang Pak Henry bilang tadi untuk memangkas anggaran, ya Pak ya. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Ahmad mengenai kendala-kendalanya. Nah, sebelum kita ke kendalanya, saya ingin bertanya dulu ke Pak Paryanto. Selain manfaatnya memangkas anggaran, kira-kira apa lagi nih Pak manfaat yang dapat diberikan dengan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini Pak? Terima kasih. Selain untuk anggaran, fungsi dari memanfaatkan teknologi dalam pemerintahan adalah untuk akuntabilitas, di mana masyarakat bisa ikut memantau kinerja ataupun info-info berkaitan dengan pemerintahan. Selain itu juga untuk efektivitas ya, kalau untuk percepatan informasi itu sampai ke masyarakat bisa lebih gampang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Siap. Baik, makasih Pak ya. Mungkin itu tambahan dari manfaat penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin Bu Nurul Aini ada lagi yang ingin ditambahkan dari segi manfaat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Dengan adanya sistem terpadu ini itu kan antar instansi itu bisa saling berbagi data dengan mudah. Kan prosesnya kan udah terintegrasi, jadi nggak perlu cari-cari data berkas-berkas yang berupa fisik. Dengan mengakses aja dari sistem elektronik tadi itu kan bisa berbagi data dengan mudah. Transparansi juga lebih mudah, informasinya lebih terpadu. Baik, terima kasih Bu Aini. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaatnya selain memangkas anggaran, informasi yang didapat lebih mudah, kemudian keterpaduan dalam sistem informasi ya, begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, ya, selain manfaat tentunya pasti ada kendala nih dalam penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin dari Pak Henry Wibawa bisa memaparkan apa sih biasanya kendala dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Kendala yang pertama jelas berupa sarana prasarana. Karena di negara kita yang berbentuk kepulauan, desentralisasi ini masih diupayakan pemerintah, terutama di Pulau Jawa yang merupakan pusat pulau utama. Perkembangan untuk sarana prasarana elektronik, internet di Indonesia ini masih dalam proses, sehingga butuh waktu untuk bisa menjadi satu kesatuan dalam negara kita. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Henry. Mungkin dari Bu Nurul Aini bisa ditambahkan lagi kendala-kendalanya dari perspektif Anda. Selain sarana dan prasarana, menurut saya SDM-nya juga masih perlu pelatihan khusus untuk mempelajari sistem ini, karena kan kebanyakan masih orang-orang yang pegawai-pegawai yang pelajari ini kan orang udah yang tua gitu kan, udah berumur, jadi proses itu perlu adaptasi lebih lama lagi prosesnya, jadi butuh banyak pelatihan juga sih menurut saya. Mungkin Pak Ahmad ingin menambahkan lagi kendala-kendala dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Kendalanya ya tentu di faktor adaptasi ya elektronik tersebut. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Ibu Nurul Aini, untuk generasi yang lama yang terbiasa menggunakan mesin tik atau komputer sebatas hanya untuk ngeprint, dengan sekarang adanya internet dan transfer data yang cepat, mereka harus dituntut untuk belajar lagi, sehingga perlunya sosialisasi lebih gencar ke daerah-daerah tentunya untuk menyasar orang-orang tersebut, pegawai-pegawai yang masih ketertinggal dari segi pemahaman tentang digitalisasi, terutama di daerah-daerah pedalaman. Mungkin itu yang saya tambahkan, Pak Pian. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin dari Pak Paryanto bisa menambahkan kendala-kendala yang mungkin bisa kita komunikasikan di sini, Pak. Terima kasih. Karena berkaitan dengan cakupan dari SPBE ini sendiri kan cukup luas, tidak hanya di pemerintah dan ASN, tapi juga sebenarnya ke masyarakat langsung. Dan kita juga tahu timbangan di
Indonesia, negara yang cukup luas, masyarakatnya majemuk, background-nya macam-macam, mungkin akan ada yang sulit untuk mengikuti perkembangan seperti ini, sehingga perlu sosialisasi dari pihak-pihak terkait. Baik, terima kasih Pak Paryanto. Mungkin dapat saya simpulkan tadi bahwa kendala-kendalanya seperti karena perbedaan struktur istilahnya antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dan pulau-pulau yang ada di Indonesia itu membuat kendala tersendirilah bagi penerapan sistem pembelajaran, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian juga SDM-nya perlu ditingkatkan seperti itu. Kemudian harus dilakukan sosialisasi lagi lebih dalam, lebih lanjut agar pemerataan secara kualitas SDM-nya tersebut. Nah, terakhir sebelum kita menutup, yang ingin saya tanyakan harapan ke depannya. Gimana sih bagi Indonesia untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ke depannya? Mungkin kepada Bu Nurul Aini dipersilakan, Bu. Harapan ke depannya dengan adanya sistem terintegrasi ini, data sudah didapat baik untuk masyarakat ataupun antar instansi, kemampuan SDM-nya itu semakin meningkat dengan perkembangan digitasi yang makin pesat ini. Kemudian sarana pun juga diperbaharui untuk mendukung proses ini tadi, proses digitasi digital ini. Siap, kasih Bu. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Paryanto, silakan Pak untuk menambahkan apa harapan ke depannya bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk Indonesia. Terima kasih. Harapannya dengan diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa menghasilkan birokrasi yang akuntabel, yang bersih, dan juga bisa mempermudah pelayanan ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Ahmad Solihin bisa menambahkan apa yang menjadi harapan ke depannya bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Kalau saya pribadi jujur, saya berharap semoga keamanan data tersebut lebih diperhatikan kembali oleh pemerintah, mengingat penanganan cybercrime di Indonesia kan cukup tinggi juga, apalagi data-data pegawai kan dengan mudahnya bisa diambil untuk pinjaman online dan sebagainya. Saya berharap keamanan di era digitalisasinya lebih ditingkatkan oleh pemerintah, apalagi kita mengirim data berkas, misalnya berkas rahasia negara itu kan bisa didownload oleh negara lain atau pihak-pihak yang bermaksud tidak baik. Seperti itu kiranya Pak Pian. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Pak Henry menjadi harapan ke depannya untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik bagi Indonesia apa? Harapan ke depannya seperti contohnya sekarang pemerintah sudah punya aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Mungkin dari segi anggaran kita sudah punya, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi bidang-bidang yang masuk dalam sistem informasi tersebut, sehingga satu kesatuan dari negara kita bisa terwujudkan. Sekian Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itulah diskusi singkat kita pada hari ini. Kedepannya sih saya berharap kita sebagai ASN ini menjadi salah satulah penggerak roda pemerintahan nanti kedepannya, entah kita membuat inovasi dan lain sebagainya. Dengan kemajuan digitalisasi kita dapat membentuk suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efektif dan efisien, tentu memberikan manfaat bukan hanya bagi pemerintah tapi masyarakat pada umumnya. Baik, mungkin ini saja diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikianlah diskusi dari kelompok kami, kelompok 1 angkatan 148. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.